Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Arfandi Prasetyo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi e-audit terkait perkembangan e-audit di Indonesia. Nah, apa sih e-audit itu? E-audit itu atau electronic audit adalah sistem pemeriksaan keuangan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan satu, efisiensi, efektivitas, dan akurasi proses audit terhadap entitas pemerintahan baik pusat maupun daerah. Secara sederhana, e-audit adalah metode audit yang mengandalkan pemrosesan data elektronik di mana pengumpulan dan analisis bukti audit dilakukan secara otomatis dan terintegrasi melalui sistem komputer. Selanjutnya, konsep e-audit. Dalam konsep e-audit terdapat teknik CAATS, Computer Assisted Audit Technique, adalah sekumpulan teknik audit yang menggunakan perangkat lunak komputer untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan. Nah, beberapa teknik dalam CAATS yang mendukung e-audit antara lain yaitu 1. Tes data. Menggunakan data uji untuk mengecek keandalan sistem aplikasi keuangan. 2. Parallel simulation. Audit menjalankan proses akuntansi secara paralel untuk membandingkan hasil dengan sistem audit. Ketiga, Integrated Test Facility atau ITF, yaitu menyisipkan data uji ke sistem audit secara real time. 4. Embedded Audit Module atau IAM, modul audit yang ditanamkan dalam sistem audit untuk mengumpulkan data transaksi secara langsung. Kelima, generasi audit software, yaitu aplikasi seperti ACL atau IDEA yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar. Keenam, Continue Auditing atau CA, teknik audit yang berjalan terus-menerus dan otomatis untuk memantau transaksi secara real time. Selanjutnya, perkembangan e-audit menggunakan sistem RAD atau Rapid Application Development, simulasi penerapan e-audit dengan pendekatan ERD pada pemeriksaan LKPD di BPK RI oleh Muhammad Asyari. Dijelaskan secara sistematis tentang perkembangan e-audit di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ERD. Berikut ini adalah ringkasan inti pembahasan. Langsung saja, berikut adalah latar belakang pengembangan e-audit menggunakan sistem IRAD. E-audit dikembangkan untuk mengatasi hambatan pemeriksaan manual seperti proses panjang, resiko penyimpangan, dan intervensi langsung antara auditor dan entitas. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pemeriksaan keuangan, terutama laporan keuangan pemerintah LKPD. Mengapa sistem RAD digunakan? Karena metode ini cepat dan fleksibel dibanding pengembangan sistem konvensional. Selanjutnya, cocok untuk pembuatan prototipe yang dapat segera diuji. Yang terakhir, menyertakan penggunaan auditor dan entitas dalam setiap tahap pengembangan untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan nyata. Tahapan pengembangan sistem audit dengan RAD. Penelitian yang dilakukan dalam 3 fase besar yaitu A. Pengembangan prototype, Requirements Planning, studi terhadap grand design e-audit BPK, dan observasi lapangan. Selanjutnya, user design, wawancara dengan pengguna utama yaitu admin BPK, auditor, dan Pemda untuk prototipe dibuat sesuai kebutuhan. Terakhir, construction, prototipe dibangun secara teknis menggunakan UI, database, aplikasi lokal, dan implementation diunggah ke server dan diuji secara langsung. Selanjutnya, B. Simulasi penggunaan. Dalam simulasi ini dilakukan untuk meniru tahapan pemeriksaan nyata.
antara lain perencanaan audit, 2. Penugasan auditor, 3. Pengumpulan dan analisis data, 4. Pelaporan hasil audit. Selanjutnya, C. Analisis dan evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap infrastruktur, SDM, akses data, fungsionalitas, sistem, dan kesesuaian prototipe dengan Grand Design BPK. Selanjutnya, kelebihan RAD dalam pengembangan e-audit, yaitu yang pertama adalah responsif terhadap masukan pengguna, 2. Cepat dalam siklus perbaikan, ketiga, mendorong kolaborasi antara development dan auditor, dan yang terakhir mampu menetapkan kebutuhan aktual di lapangan. Di dalam suatu penerapan sistem RAD pasti memiliki beberapa tantangan. Tantangan-tantangan yaitu adalah 1. Keterbatasan fungsi prototipe dibandingkan Grand Design, kedua, perbedaan tingkat pemahaman antar pengguna, dan yang ketiga, kebutuhan infrastruktur dan dukungan data yang masih bervariasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan penerapan sistem RAD. RAD terbukti efektif untuk membangun sistem e-audit tahap awal. Kedua, simulasi membantu BPK dan entitas dalam memahami apa yang harus disiapkan sebelum implementasi penuh. Ketiga, prototipe dapat dijadikan dasar pelatihan uji coba dan pengembangan sistem audit digital nasional. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.